Sandi, mahasiswi STTRM Karma Murid Kristus Bitung dengan program studi teologi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ner Devi Barakati. Nah, pada kesempatan hari ini saya menjelaskan pengertian public speaking. Public speaking adalah kemampuan atau seni berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Public speaking melibatkan penggunaan bahasa verbal dan non-verbal untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi atau menghibur audiens. Ciri-ciri public speaking: berbicara di depan umum. Public speaking melibatkan berbicara di depan umum sekelompok orang, baik itu dalam jumlah kecil maupun besar. Menyampaikan pesan. Public speaking bertujuan untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens, menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Public speaking melibatkan penggunaan bahasa verbal, kata-kata dan non-verbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah dan lain-lain untuk menyampaikan pesan. Tujuan public speaking pertama adalah menginformasikan. Public speaking dapat digunakan untuk menginformasikan audiens tentang suatu topik atau isu. Mempengaruhi. Public speaking dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dan mengubah perilaku atau sikap mereka. Menghibur. Public speaking digunakan untuk menghibur audiens dan membuat mereka merasa nyaman dan santai. Manfaat public speaking: meningkatkan kepercayaan diri. Public speaking dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan umum. Meningkatkan kemampuan komunikasi. Public speaking dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan menyampaikan pesan secara efektif. Meningkatkan kemampuan mempengaruhi. Public speaking dapat membantu meningkatkan kemampuan mempengaruhi dan mengubah perilaku atau sikap audiens. Dengan memahami pengertian dan public speaking, seseorang dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum dan menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Tujuan public speaking adalah untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens dan mencapai hasil yang diinginkan. Beberapa tujuan public speaking: menginformasikan. Public speaking dapat digunakan untuk menginformasikan audiens tentang suatu topik atau isu dan mudah dicapai dengan menyampaikan informasi akurat dan relevan. Mempengaruhi. Public speaking dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dan mengubah perilaku atau sikap mereka. Tujuan ini dapat dicapai dengan menggunakan persuasi dan argumentasi yang kuat. Menghibur. Public speaking dapat digunakan untuk menghibur audiens dan membantu mereka merasa nyaman dan santai. Tujuan ini dapat dicapai dengan menggunakan humor, cerita, atau teknik presentasi yang menarik. Menginspirasi. Public speaking dapat digunakan untuk menginspirasi audiens dan motivasi mereka untuk mencapai tujuan atau membuat perubahan. Tujuan ini dapat dicapai dengan menggunakan contoh cerita atau pesan yang inspiratif. Membangun hubungan. Public speaking dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan audiens dan meningkatkan kepercayaan diri. Tujuan ini dapat dicapai dengan menggunakan bahasa yang santun, tepat, membuat kesadaran akan kepentingan audiens. Dengan memahami tujuan public speaking, seseorang dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum dan menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Nah, kita masuk dalam belajar public speaking. Metode belajar public speaking yang dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Pelatihan. Mengikuti pelatihan public speaking dapat membantu meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Yang berlatih secara teratur. Dapat membantu meningkatkan kemampuan public speaking. Seseorang dapat berlatih berbicara di depan cermin, merekam diri sendiri atau berbicara di depan teman atau keluarga. Ketiga, mengamati. Pembicara yang baik mengamati pembicara yang baik dapat
orang lain dapat membantu meningkatkan kemampuan public speaking. Seseorang dapat meminta umpan balik dari teman, keluarga, atau instruktur, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, metode belajar public speaking. Pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antar individu atau kelompok melalui berbagai cara dan media komunikasi. Dapat dilakukan melalui bahasa verbal, kata-kata, atau non-verbal, ekspresi wajah. Nah, berikut unsur-unsur komunikasi. Pengiriman adalah orang yang mengirimkan pesan atau informasi. Pesan adalah informasi atau gagasan yang ingin disampaikan. Saluran adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti verbal atau non-verbal. Penerima adalah orang yang menerima pesan atau informasi. Umpan balik adalah respons atau reaksi dari penerima terhadap pesan yang disampaikan. Tujuan komunikasi. Menginformasikan. Komunikasi dapat digunakan untuk menginformasikan orang lain tentang suatu topik atau isu. Mempengaruhi. Komunikasi dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain dan mengubah perilaku atau sikap mereka. Membangun hubungan. Komunikasi dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, jenis-jenis komunikasi. Komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, komunikasi massa. Macam-macam public speaking. Public speaking informatif. Public speaking informatif adalah jenis public speaking yang bertujuan untuk menginformasikan audiens tentang suatu topik atau isu. Contohnya adalah presentasi di sekolah atau tempat kerja, bahkan di bangku kuliah. Public speaking persuasif. Public speaking persuasif adalah jenis public speaking yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens dan mengubah perilaku atau sikap mereka. Contohnya adalah berpidato, politik, atau iklan. Public speaking hiburan. Public speaking hiburan adalah jenis public speaking yang bertujuan untuk menghibur audiens dan membantu mereka merasa nyaman dan santai. Contohnya stand-up comedy atau pertunjukan seni. Public speaking inspiratif adalah jenis public speaking yang bertujuan untuk menginspirasikan audiens dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan atau membantu perubahannya. Public speaking formal. Public speaking formal adalah jenis public speaking yang dilakukan dalam situasi formal seperti rapat bisnis, acara resmi, dan tantangan yang dihadapi pembicara public speaking adalah ketakutan, mana timbulnya rasa kecemasan, takut menjadi hambatan bagi pembicara. Beberapa orang mungkin merasa takut untuk berbicara di depan umum karena khawatir tentang nilai orang lain atau takut membuat kesalahan. Kurangnya pengalaman dapat membantu berbicara public speaking merasa tidak percaya diri. Audiens yang tidak responsif. Audiens tidak dapat membuat pembicara public speaking merasa frustasi. Bahasa dan kultur yang berbeda. Tekanan waktu. Isi pesan yang sulit dapat menjadi tantangan bagi pembicara public speaking. Gangguan teknis dapat menjadi tantangan bagi pembicara public speaking. Persiapan. Langkah-langkah dalam public speaking untuk persiapan diri. Pertama, dalam public speaking, persiapan diri itu sangat penting, terutama untuk mempelajari topik dan berlatih penguasaan materi. Seorang public speaking harus menguasai materi agar pembicara
umum topik yang dibahas memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyampaikan pesan secara pembuatan, berlatih adalah langkah-langkah dalam proses berbicara dari pencermin, merekam diri sendiri. Penggunaan bahasa tubuh dapat membantu berbicara dalam menyampaikan pesan secara efektif.